Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu beliau, langsung kita mulai dengan pembacaan cerita tentang waliullah Al-Imam Asy-Sya'rani beserta gurunya Sayyidi Ali Al-Khawas. Suatu saat Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani berada di satu majlis dari majlis Syekh Ali Al-Khawas. Lalu Syekh Ali Al-Khawas bertanya kepada beliau, apakah yang engkau inginkan, wahai Abdul Wahab? Beliau menjawab, saya ingin meniti jalan menuju Allah. Jawab Al-Imam Asy-Sya'rani. Imam Ali Al-Khawas pun bertanya, apakah profesi atau pekerjaan engkau? Saya adalah seorang pencari ilmu. Imam Ali pun juga berkata, berarti kamu punya banyak kitab? Iya, jawab Imam Asy-Sya'rani. Apa marga kamu? Imam Asy-Sya'rani menjawab, saya masih satu nasab dengan Sultan Ahmad Maroko. Imam Ali pun berkata, kalau asal nasab kamu dari mana? Tanya Imam Ali Al-Khawas penasaran. Saya adalah keturunan Muhammad ibnu Al-Hanafiyah, putra Imam Ali. Al-Khawas berkata, oh biasanya kekuasaan, kemuliaan nasab dan kewalian tidak pernah akan bertemu. Saya rela menanggalkan apapun demi meniti jalan ma'rifat kepada Allah, jawab Asy-Sya'rani dengan yakin. Al-Khawas pun bertanya, jadi apakah kamu benar-benar serius ingin masuk ke dalam jalan para sufi? Iya, jawab Asy-Sya'rani dengan mantap. Pulanglah lalu jual semua kitab yang kamu miliki dan uang hasil penjualannya kamu sedekahkan. Kemudian kembalilah engkau kepadaku. Perintah Al-Imam Ali Al-Khawas. Baik, kata Imam Asy-Sya'rani. Maka Imam Asy-Sya'rani pun pulang dan menjual seluruh kitabnya, kecuali satu kitab saja, yaitu kitab penjelasan Al-Mahalli Alal Manhaj. Karena Imam Asy-Sya'rani telah bersusah payah mempelajari, menulis catatan kaki dan membacanya kepada banyak guru. Namun kemudian ia berpikir lagi, sehingga memutuskan untuk menjual kitab tersebut karena khawatir menjadi penghalang jalannya menuju ma'rifat kepada Allah. Dan ia pun menjual seluruh kitabnya, lalu menyedekahkan seluruh hasil penjualan kitabnya. Setelah kejadian itu semua, Asy-Sya'rani kembali kepada gurunya. Kemudian gurunya berkata, apakah kamu telah menjual seluruh kitabmu? Iya, kata Asy-Sya'rani. Sang guru Al-Imam Ali Al-Khawas pun berkata, mulai saat ini kamu tidak usah mencari ilmu lagi. Tidak perlu menghadiri majlis ilmu atau mengajar dulu selama 1 tahun. Lalu setelah itu kamu kembali lagi ke sini. Dengan penuh keikhlasan Asy-Sya'rani menjalankan perintah sang guru dengan meninggalkan ilmu selama 1 tahun. Setelah 1 tahun berlalu, Asy-Sya'rani kembali dan sang guru pun Al-Imam Ali Al-Khawas berkata kepadanya, sekarang hati kamu sudah kosong. Wadah yang kosong pastinya bisa diisi tanpa ada yang berubah. Kemudian sang guru memintanya untuk duduk di hadapannya, lalu memberikannya zikir, wirid dan janji kesetiaan dalam berguru. Lalu beliau berkata, wahai Asy-Sya'rani, Allah tak akan membuka kepada kamu kecuali di Raudhah Al-Mikyas. Maka pergilah ke tempat itu besok dengan membawa tinta dan kertas sambil menunggu Allah membuka hati kamu dengan anugerahnya. Maka di keesokan harinya Al-Imam Asy-Sya'rani membawa tinta dan kertas pergi ke Raudhatul Mikyas.
Setelah sampai di tempat tersebut yang telah ditentukan oleh sang guru, ia duduk menunggu dibukanya anugerah Allah untuknya. Benar tak lama setelah itu Allah membuka untuknya satu pintu ilmu di hatinya. Maka Al-Imam Asy-Sya'rani langsung mampu menulis dari luapan hatinya sebanyak 7 kitab. Lalu ia membawanya kepada sang guru dan menyerahkannya dengan penuh kebahagiaan. Setelah melihat tulisannya ini, sang guru Al-Imam Ali Al-Khawas berkata, "Apakah ini? Semua ini hanya hasil renungan dan pemikiran kamu, Abdul Wahab. Hapus saja semuanya dengan air." Dengan tulus Al-Imam Asy-Sya'rani menghapus semua yang ia tulis. Lalu sang guru pun berkata, "Besok kamu harus pergi lagi ke Raudatul Mikyas untuk menunggu terbukanya anugerah Allah untuk engkau." Keesokan harinya, Asy-Sya'rani melakukan apa yang diminta oleh sang guru dan ia mendapatkan anugerah hingga bisa kembali menulis dalam ukuran yang sama, yakni 7 kitab. Tapi setelah ia berikan kepada sang guru, beliau tetap berkata, sama seperti perkataan sebelumnya, dan memerintahkan kepada sang murid Asy-Sya'rani untuk kembali ke tempat yang sama dengan tujuan yang sama. Lalu di hari ketiga, Allah membuka untuknya ilmu tentang adab-adab penghambaan kepada Allah dan ia pun menulisnya. Kemudian ia memperlihatkan kepada sang guru dan beliau berkata, "Wahai Sya'rani, sekarang kamu telah mencapai kesempurnaan anugerah, ketinggian derajat dan nama baik. Setelah Allah memberikan hatimu minuman yang menghilangkan dahaga. Ya, kamu boleh menulis apapun sekarang." Kemudian Asy-Sya'rani memberi nama tulisan beliau tentang adab-adab ini dengan nama Kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Bayani Adabil Ubudiyah. Ini adalah kitab pertama beliau yang hingga detik ini masih bisa dibaca. Dalam kitab ini beliau menjelaskan semua ilmu. Karena orang yang telah mengetahui adab-adab penghambaan diri pasti telah mengetahui hak-hak ketuhanan. Jadi dengan ilmu ini, sang guru telah mengantarkan Al-Imam Asy-Sya'rani sampai pada makrifat kepada Allah yang istimewa serta adab yang sempurna sehingga tidak butuh yang lainnya.